Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, majelis dzikir Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ta'lim, marilah kita baca syahadat istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu laka bini'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Farid ya Raqidu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami
Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Kafir an sayiatina Wastur ala uyubina Wajbur ala nuqsanina Warfa darajatina Wajibna ilman nafi'ah Wa rizqa wasi'ah Halalan thayyibah Wa amalan sholihah Wa nawwir qulubana Wa yassir umurana Wa sahih ajsadana Daima hayatina Ilal khairi qarribna Anis syarri ba'idna Wal qurba roja'una Akhiran innal munaballim maqasidana Waqdi hawaijana Walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman Wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-27. Al-Basir yang Maha Melihat. Al-Basir yang Maha Melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan segala sesuatu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersembunyi atau jauh darinya sekalipun berada di bawah bumi. Penglihatan Allah yang agung tidak bergantung pada biji mata dan kelopak mata dan juga tidak bergantung pada kesan, citra dan warna pada zatnya. Semua itu hanya berkesan pada biji mata manusia karena merupakan bentuk perubahan dan pengaruh yang memerlukan eksistensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas hal itu. Dalam kasus melihat sama dengan sesuatu sifat yang melalui sifat itu kesempurnaan sifat-sifat segala yang terlihat dapat tersingkapkan. Itu lebih jelas dibandingkan dengan apa yang dapat ditangkap atau persepsi penglihatan yang terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Al-Quran surat Al-An'am ayat 103 yang artinya dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia Allah dapat melihat segala yang kelihatan, dan dia Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-27, Al-Basir yang maha melihat. Sebagai ilustrasi, katakanlah Pak Haji Udawi ini datang ke rumah Pak Bambang. Lalu di ruang tamu itu ada sebuah lukisan, di mana lukisan itu ada sungai, di tengah sungai ada dua hewan bebek, dua pasang hewan bebek, yang satu laki-laki, yang satu perempuan berkejar-kejaran. Lalu di pinggir sungai itu ada dua pasang remaja, laki-laki dan perempuan. Dan dalam lukisan itu nampak dua pasang remaja ini perhatian pada si bebek tadi yang kejar-kejaran. Lalu di atas sungai itu ada dua burung merpati yang terbang. Di samping kanannya dua sepasang remaja itu ada tanaman lombok yang buahnya itu ada yang hijau, ada yang merah. Lalu sebelah kirinya ada kebun tanaman tomat yang buahnya itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Lalu Pak Bambang bilang sama Pak Haji Udawi, Pak Haji Udawi, yang melukis itu buta. Pasti Pak Udawi kira-kira percaya enggak? Pasti, wah enggak mungkin mosok seorang buta bisa melukis buah lombok yang hijau dan merah, buah tomat yang hijau, kuning, merah, terus bisa melukis dua pasang bebek yang kejar-kejaran di tengah sungai. Pasti. Nah, sekarang kita tarik hubungannya dengan Al-Basir yang maha melihat. Ketika kita melihat matahari dengan warna seperti itu, lalu kita melihat tanaman lombok, daunnya hijau, buahnya yang masih muda hijau, tapi setelah tua menjadi merah. Buah tomat ya begitu, hijau, setelah agak tua kuning, setelah tua sekali merah. Buah pisang rojo ayu ketika masih muda hijau, setelah masak menjadi kuning. Ini pasti, yang menciptakan ini pasti maha melihat. Tidak mungkin adanya buah lombok, buah tomat, buah pisang, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya laut, adanya gunung, adanya bumi. Pasti yang menciptakan itu maha melihat. Nah, jadi maka kita berkewajiban, kita wajib yakin bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat. Maka di dalam sifat wajib Allah itu ada basiron, mutakaliman. Nah itu Pak. Nah itu kan dari ini tidak mungkin Allah itu buta. Maka sifat mukhal Allah buta, kebalikan dari sifat wajib Allah. Jadi lalu di dalam surat Al-An'am itu di sini dijelaskan dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi mata kita, Pak Yahya, mata kita itu kemampuannya itu terbatas. Katakanlah Pak Yahya melihat rel kereta api. Enggak mungkin rel kereta api itu tuh
menjadi satu, pasti dua. Tapi kenapa ketika kita lihat yang jauh sana kok menjadi satu? Nah ini berarti bukti keterbatasan. Padahal kalau Pak Bambang mengatakan di sana itu pasti rel itu satu. Buktinya mata kita melihat satu. Tapi kan ditolak akal kita. Yuk coba kita buktikan. Ternyata setelah sampai di sana tidak satu lagi. Lah ini keterbatasan mata kita. Lalu ketika kita melihat pohon di depan, pohon mangga yang besar, bergoyang-goyang, dan akhirnya tumbang, apa yang kita katakan Pak Yahya? Diterak angin. Lalu kalau saya tanya, anginnya mana? Pak Yahya, masa angin suruh lihat? Tapi kita yakin angin itu ada. Nah ini keterbatasan penglihatan kita, lebih-lebih kalau kita dekat dengan orang yang sedang kentut, baunya, wah baunya mana kentutnya? Tidak ada, tapi baunya kita rasakan. Nah, ini juga keterbatasan penglihatan kita. Jadi di dalam Al-Quran sudah jelas, Allah itu tidak mungkin mata kita bisa melihat Allah karena memang keterbatasan mata kita. Apalagi kalau kita melihat matahari. Pak Yahya, coba kemampuan kita melihat matahari seperti itu. Tidak mampu kita. Padahal matahari itu besar. Tapi oleh mata kita, matahari itu kecil. Cuma ukuran berapa senti. Nah, itu jaraknya berapa kilo ya Pak Bambang ya. Itu kalau orang-orang yang ahli ilmu itu kan mengatakan matahari itu lebih besar daripada bumi. Nah, padahal bumi ini aja bagi kita sudah besar. Nah ini berarti kalau kita mengatakan matahari itu hanya berapa senti, bohong. Mata kita tidak sesuai dengan kenyataan karena keterbatasan itu. Lalu Allah itu maha melihat. Bagaimana tidak melihat wong Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bumi, yang menciptakan laut. Allah mengetahui semuanya. Sampai ikan di dasar laut pun Allah mengetahui. Lebih jauh lagi, apa yang ada dalam hati kita, Allah mengetahui. Jadi kalau Pak Judawi ini sedang ada hatinya marah sama Bambang, Allah tahu Pak. Jadi maka Pak Judawi tidak boleh marah-marah. Karena diketahui Allah itu. Jadi apapun yang ada dalam hati kita, ketika kita tidak cocok dengan istri kita, masa kok wasinnya dalam hati kita asin, tapi mengatakan, ya rasanya apa? Oh enak, padahal artinya Allah tahu. Jadi maka apa yang kita peroleh dari berulang-ulang baca ya Basir, ya Basir. Yang pertama yaitu sekali lagi kita tahu bahwa mata ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan mata ini untuk melihat. Karena mata ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar manfaatnya. Bayangkan kalau kita mencoba sehari saja Pak Bambang, berani enggak mata Pak Bambang ditutup kain sehari saja? Apa yang rasakan? Mau ke kamar mandi nabrak-nabrak. Dipanggil istrinya di ujung sana, dicari di depan. Loh, saya itu di sini Pak. Lah ibu tahu enggak saya ini kan ditutup mata saya. Terus lagi ada adzan mau datang ke masjid. Betapa susahnya. Ini baru sehari Pak Yahya. Kita bayangkan mata kita tutup sehari saja udah stres kita. Mau apa? Mau ke pasar, mau lihat gorengan enggak kelihatan gorengan. Mau lihat dawet apa itu? Dawet ayu. Yang merah, yang hijau tidak bisa. Nah ini maka kita sekali lagi dengan mengkaji Al-Basir,
kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat mata bisa melihat. Lalu untuk apa mata ini? Kita gunakan mata ini untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut. Kita lihat semuanya. Setelah kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam ini, lalu kita tambah yakin. Pasti semuanya ini ada yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan melihat alam semesta ini, adanya bintang, adanya bulan, kita punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu. Amantu billah, kita beriman pada Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang pertama itu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman terhadap apa? Yang gaib. Terhadap yang gaib. Kita tidak tahu surga tapi yakin adanya surga. Kita tidak tahu, tidak pernah melihat neraka tapi yakin adanya neraka. Dari awal kita sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Surga adalah gaib. Neraka adalah gaib. Allah adalah gaib. Dalam arti kita tidak mampu melihat Allah, tidak mampu melihat surga, tidak mampu melihat neraka, tapi kita yakin adanya itu. Kalau kita sudah yakin adanya Allah, adanya surga, adanya neraka, maka kita akan menjadi orang yang takwa. Jadi kunci ketakwaan seseorang itu ada keyakinan terhadap adanya Allah, adanya surga, adanya neraka. Ini prosentase, semakin yakin seseorang terhadap adanya Allah, terhadap adanya surga, terhadap adanya neraka, semakin taat seseorang. Jadi kalau orang Pak Yahya ya, sholatnya bolong-bolong, itu keyakinannya masih ngambang. Baru berapa persen. Tapi kalau keyakinannya kuat, udah. Sebelum adzan saja udah datang ke masjid Pak Yahya. Itu keyakinan. Jadi ukuran ketakwaan seseorang itu sampai sejauh mana keyakinannya terhadap surga dan neraka. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah kita akan selalu berhati-hati untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui walaupun toh kita di kamar, lawang kita kunci, kita buka HP di situ ada TikTok, ada Facebook, gambar-gambar yang tidak berpakaian, Allah tahu. Jadi akhirnya kan tidak berani ya Pak Yahya. Wah ini apa ini? Dosa. Atau kita melakukan apa saja yang mana perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, oh Allah melihat saya, tidak jadi. Jadi keyakinan kita terhadap penglihatan Allah, terhadap gerak-gerik kita, semakin yakin bahwa Allah melihat kita, maka semakin mengurangi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ketika keyakinan kita terhadap Allah Maha melihat itu kuat, maka akan menjadi penghalang. Kita akan malu pada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa dan maksiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi informasi mohon ibu-ibu bapak. Nanti sore jam 4 ada peringatan nuzul Quran. Kalau ada waktu monggo sareng-sareng di masjid. Tidak terbatas pada yang khataman tapi semua bisa hadir biar rame. Dapat syafaatnya Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.